nih di Ya, segmen yang kedua ini. Nah, kira-kira Kak Irma, di segmen yang kedua ini ada apa aja sih atau pembahasannya itu seperti apa? Jadi di segmen kali ini kita akan membahas mengenai salah satu teknologi diagnostik yang semakin berkembang dan memiliki peran dalam pelayanan kesehatan, yaitu tes cepat molekuler atau biasa dikenal dengan TCM nih Kak. Nah, apa sih untuk mengetahui apa itu TCM atau agar bisa lebih lanjut kita mengetahui apa itu TCM, mungkin bisa kita mulai ke segmen yang kedua ini. Nah, tentunya agar lebih paham, kita memerlukan dan kita sudah menghadirkan narasumber yang kedua ini, yang tentunya juga berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Nah, mungkin Kak Irma boleh memperkenalkan nih siapa narasumber kita, karena teman-teman kita pasti sudah dan para penonton juga sudah penasaran nih kira-kira siapa sih narasumber kita kali ini. Oke, baik. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, Kak. Telah hadir bersama kita Kak Anissa Osyana Albania, seorang ahli teknologi laboratorium medis yang merupakan lulusan program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional Surakarta. Beliau memiliki pengalaman sebagai ATLM di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta sejak tahun 2020 hingga sekarang. Selain berpengalaman dalam pelayanan laboratorium patologi klinik dan mikrobiologi, beliau juga aktif dalam pelayanan voluntary counseling and testing VCT HIV/AIDS di tingkat rumah sakit, serta memiliki kompetensi dalam pengelolaan mutu laboratorium. Nah, di bidang organisasi ini, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Keluarga D4 Teknologi Laboratorium Medis IKADA pada tahun 2017 sampai 2018, dan saat ini juga aktif sebagai anggota tim VCT HIV/AIDS. Beliau turut meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan orientasi sistem informasi HIV/AIDS SIHA pada tahun 2023. Nah, iya, dengan pengalamannya dan kompetensi yang dimiliki ini, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita, Kak Anissa Osyana Albania, Sarjana Terapan Kesehatan. Halo, Anissa. Oke. Nah, mari. Ya, terima kasih. Nah, mungkin kita kan santai saja ini, kita bincang-bincang seru. Agak grogi ya. Awal-awal bagaimana nih kabarnya Kak Anissa nih? Alhamdulillah baik. Senang banget lo bisa balik ke sini terus ngeliat ada sekarang banyak banget ya anggotanya ya. Betul kan. Nah, bagaimana rasanya kembali ke kampus Ungu tercinta ini? Ya. Pertama senang, kaget. Sekarang fasilitas dari sarana prasarananya udah jauh banget lebih bagus, lebih baik. Pastinya kan itu juga mendukung di pembelajaran kalian ya, mahasiswa-mahasiswa pasti. Senang banget bisa diundang ke sini juga, masih berkaitan sama organisasi juga gitu. Tadi kan pas di pembacaan CV dengan Dr. Pak Anissa ini pernah menjabat sebagai ketua IKADA ya Pak? Iya betul. Ketemu senior. Senior nih kita. Teman-teman aja. Iya betul. Oke. Gimana Pak? Ketemu sama adik-adiknya ini? Karena ini ya gapnya mungkin jauh ya. Jadi tapi seneng sih, maksudnya dulu kan waktu saya di IKADA kan 10 orang awalnya. Iya cuma 10, sekarang 21 loh. Berarti kan pertambahan mahasiswanya kan ya, pasti banyak juga ya. Banyak. Itu yang pertama ya Kak? Ya dulu angkatan pertama, terus waktu IKADA juga IKADA pertama gitu. Karena dulu kayaknya saya waktu dulu namanya PKKMB, ospek itu masih gabung sama IKM, namanya punyanya D3. Ya, terus kepikiran kenapa kok waktu nanti penyambutan adik tingkat kenapa kok kita nggak bikin sendiri aja gitu. Jadi kita ngelahirin himpunan sendiri. Di IKADA ini. Iya betul. Sekarang kan udah lama bekerja di bidang molekuler kayak gini ya Kak, nah di rumah sakit itu pasti sering ada pemeriksaan TCM gitu Kak. Nah mungkin bisa dijelasin lagi nggak sih Kak mengenai TCM itu, kan banyak yang belum tahu secara mendalam gitu kan TCM itu apa gitu, dan kenapa pemeriksaan TCM ini menjadi sangat penting dan banyak digunakan di dunia kesehatan.
Oh, iya, oke. Sebelumnya kalau saya di Rumah Sakit Kasih Ibu itu sebenarnya SK utamanya tuh patologi klinik. Oh. Ya, cuman karena dulu itu pas zaman COVID kan keterbatasan sumber daya ya, jadi sering bantu di mikro. Cuman sekarang ya masih lumayan sering mengerjakan TCM juga gitu. Kalau buat TCM itu dia kan tes cepat molekuler. Iya. Mungkin ini bisa sedikit dikecilkan ruang lingkupnya, kita akan membahas yang TB gitu ya. Oh, Kebetulan iya. kalau di Rumah Sakit Kasih Ibu ngerjainnya TCM yang untuk TB Jadi gitu. khusus untuk TB gitu. Iya, khusus buat TB karena kan dia masuknya program nasional Indonesia. Jadi memang dari dulu masih di bawah Global Fund itu di tiap rumah sakit yang ditunjuk di Surakarta itu dikasih perwakilan buat mengerjakan TCM itu. Oh. Kalau TCM itu dia kan tes cepat molekuler. Kalau prinsip yang secara gampangnya ya, dia itu kan prinsip kerjanya menggandakan atau amplifikasi asam nukleat untuk mencari materi genetik, DNA atau RNA dari virus yang dianggap patogen. Jadi menggandakan. Makanya kalau jumlahnya sedikit, harapannya dengan TCM itu tetap bisa terdeteksi kumannya. Begitu. Kenapa penting? Karena tes cepat molekuler ya, dia keunggulannya dalam waktu 2 jam hasilnya sudah bisa selesai. Gitu. Lebih akurat. Kalau sekarang kan kalau TB kan biasanya pakai BTA ya, Iya, betul. ya, mikroskopis. Sedangkan itu kan matameter. Iya. Setiap orang pasti beda nanti cara pembacaannya. Subjektivitas ya. Betul. Dia tergantungnya juga ada pewarnaannya. Kalau ketebalan ketipisannya kan juga berpengaruh di pencarian kumannya gitu. Jadi makanya tes cepat molekuler dipakai juga membantu dokter ya buat diagnosis itu karena lebih cepat pengerjaannya. Terus dia tahu apakah pasien itu resistensi dengan rifampicin atau enggak. Karena kan rifampicin sebagai obat utamanya itu untuk pengobatan TB-nya. Gitu. Kalau selain TB itu bisa dipakai buat metode apa sih? Bisa, dia bisa buat PCR COVID itu kemarin, TCM-nya tuh juga bisa buat COVID, buat hepatitis, buat HIV. Tapi kebetulan kalau di rumah sakitku yang mengerjakan itu TB aja, iya. Gitu. Untuk TCM ini tuh kayak gimana sih? Maksudnya pemeriksaannya tuh kayak gimana? Apa? Terus dari cara pengambilannya tuh kayak seperti apa sih tuh? Apakah seperti swab biasa atau kayak kita PCR gitu? Oh, ya, kebetulan kalau TCM itu yang TB ini ya dia tergantung sampel. Oh, iya. Jadi kalau misalnya mungkin COVID dia pakai swab, tapi kalau yang TB ini dia pakai sputum, pakainya dahak. Jadi nanti dahaknya kita kalau di rumah sakit saya biasanya itu kita pakai 2 dahak. Ada dahak sewaktu, ada dahak pagi dan dahak sewaktu. Tujuannya apa? Pakai 2 kita membandingkan gitu. Terus kalau untuk secara pengerjaannya, kayaknya garis besarnya sama ya. TCM itu dari sampel nanti udah ada cartridge-nya. Kalau misalnya udah pernah lihat ada cartridge buat TCM-nya itu, nanti dicampurkan sama buffer. Setiap pemeriksaan parameter seharusnya ada buffernya. Dicampurkan dengan buffer, terus nanti ada waktu inkubasinya untuk menunggu pencampurannya itu. Kalau udah selesai nanti baru kita pipet, kita pindahkan ke cartridge-nya itu, nanti baru kita running di alat. Nanti biasanya hasilnya 1,5 sampai 2 jam. Udah keluar, ya. Jadi cepat, betul. Menghemat waktu. Nah, kalau di dunia kesehatan, khususnya di laboratorium ya Kak, kita kan mengenal banyak metode pemeriksaan seperti mikroskopis, kultur, atau pemeriksaan molekuler lainnya. Nah, menurut Kak Anissa sendiri, perbedaan yang paling mendasar mengenai antara TCM dengan metode yang lainnya itu seperti apa? Dan kelebihannya TCM itu dibandingkan metode yang lainnya itu? Tadi yang udah sempat saya singgung ya, karena pengerjaannya itu kan cepat ya. Jadi kalau itu dari segi diagnosa atau pengobatan itu membantu dokter. Dan dari segi pasien, dia mencegah penularan karena hasilnya cepat. Jadi pasien tidak perlu menunggu lama. Misalnya kalau kultur itu kan butuh 2-6 hari. Kalau dia udah resisten terhadap rifampicin itu dia butuh pengerjaan lagi 2-3 minggu. Lama kan, itu nanti pasiennya keburu menularkan ke orang-orang lain gitu. Tapi kalau dengan TCM yang cepat 2 jam 2 jam udah selesai hasilnya, jadi dokter udah bisa tahu dia positif atau enggak. Pengobatannya udah langsung bisa direncanakan juga gitu.
Ya, kalau yang BTA tadi ya itu karena kan mata meter setiap orang kan berbeda. Iya, betul. Tergantung dia buat hapusan tebal tipisnya juga. Kalau misalnya saya masih bacanya menemukan positif 1-2 scanty, bisa juga mbaknya nggak menemukan gitu Iya. kan, karena ada mata meter ya. Memang Kak, Gitu. ya. Kan bakterinya juga Kak kecil gitu. Iya, Terus betul, betul. berarti itu ada perbedaan sensitivitas dan spesifisitasnya Kak? Iya, kalau sensitivitas akurasinya TCM itu dia lebih tinggi karena dia sudah pasti mendeteksi Mycobacterium tuberculosis. Kalau misalnya BTA dia yang dibaca itu kan bakteri basil tahan asam. Iya. Dia kan bisa Mycobacterium lepra, belum tentu Mycobacterium tuberculosis gitu. Jadi lebih spesifik gitu Iya, ya kalau Kak. TCM sudah pasti nanti MTB-nya itu negatif atau positif. Ya, Jadi jadi sudah langsung. TCM itu berbeda-beda ya, Bu, tergantung dari mau ngecek apa. Iya, betul. Nanti tergantung reagennya juga kan. Dia misalkan untuk HIV atau misalkan untuk COVID, pasti kan dari reagennya beda. Cuman kebetulan yang dikasih Bu, kami mengerjakannya TB gitu. Nah, jika dilihat dari perbedaan dan kelebihan tersebut nih Bu, TCM sendiri perannya itu dalam mempercepat penegakan diagnosis dan penanganan pasien itu seperti apa Bu? Seberapa besar gitu? Kalau misalnya kebetulan kan kalau di rumah sakit saya ya itu dan program nasional ini, jadi TB itu dia ada sistemnya namanya SITB, Sistem Informasi ya. Tuberkulosis. Bekerja samanya tidak hanya laborat aja, jadi ada bagian rumah sakit juga ada kerjasama dengan Politibi, kerjasama dengan dokter spesialis parunya. Jadi kalau misalnya perannya apa, yang tahu nanti hasilnya bukan cuman laborat. Jadi itu nanti sudah di satu sistem, perawat bisa mengakses, dokter bisa melihat dengan cepat. Jadi tidak harus menunggu mungkin kiriman hasil gitu ya. Jadi udah bisa lihat kalau misalnya kita sudah selesai mengerjakan, kita sudah input hasil, perawat sudah tahu hasilnya, dokter tahu hasilnya, nanti pasiennya cepat segera diberikan pengobatan gitu. Karena TB kan penularannya juga lewat udara ya, jadi meminimalkan penularan yang lebih lanjut gitu. Berarti kan kalau setiap metode pemeriksaan itu ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi hasilnya Kak. Nah kalau untuk TCM sendiri, faktor yang mempengaruhi keakuratan hasilnya itu apa? Kalau misalnya kita lagi praktek nih sebagai mahasiswa, pasti kan pengampu ya itu kan sering berkata yang mempengaruhi faktor itu paling besar peranalitik. Iya, betul kan? Ya, betul. pasti. Peranalitik itu pasti. Makanya yang mempengaruhi yang pertama itu dari faktor peranalitiknya. Kondisi sampel. Sputum itu harus didapatkan dari saluran nafas bawah, bukan dari air liur. Itulah pentingnya kenapa kita waktu sebagai TLM ketika bekerja, kita juga mengedukasi, kita ngasih tahu caranya berdahak yang benar bagaimana gitu. Kualitas sampel, terus stabilitas. Kalau misalnya kebetulan di Rumah Sakit Kasih Ibu itu kan kita menerima dari rujukan, dari kalau nggak salah 18 vaskes ya. Jadi vaskes yang mengantarkan juga harus memperhatikan stabilitas suhu pengirimannya. Karena kan jaraknya nggak sama, terus banyak sampelnya juga nggak sama kan. Stabilitas sampel itu diusahakan harus selalu memakai es gel, kalau pengantaran harus selalu dingin diusahakan. Seperti itu. Terus kalau misalnya dari peranalitiknya, TLM juga harus tahu di sampelnya itu ada sisa makanan apa enggak. Itu kan nanti juga pasti mempengaruhi ya, pasti. Tuh. Terus kalau misalnya cara analitik itu mungkin ya prosedur kerja gitu sih. Kalau prosedur kerja kan tapi pasti bisa dipelajari ya, kayak gitu ya, kalau mempengaruhi gitu. Kait sampelnya itu pernah nggak ada menerima sampel yang kayaknya udah dikasih tahu cara mengambilnya tapi masih salah gitu? Ada pasti. Dan kita itu kan berhak menolak ya, karena kita yang mengerjakan. Jadi kalau misalnya kita menerima sampel misalnya dari vaskes mana gitu, dari pengirim mana atau maupun dari internal ya. Kadang kan ada, terutama pada anak-anak, itu kan susah ya untuk berdahak sendiri. Dia harus dibantu, kadang harus di uap dulu, dinebul dulu, biar dahaknya bisa keluar gitu. Kalau misalnya sampelnya memang tidak sesuai, tidak cukup volumenya, itu air liur, kita boleh menolak gitu.
kita edukasi, kita kasih kalau misalnya nanti sampelnya ini kita terima apa adanya, nanti kemungkinan hasilnya bisa mungkin negatif atau positif palsu. Hasilnya juga apa adanya. Iya, gitu ya. hasilnya juga apa adanya kalau sampelnya apa adanya gitu. Ada ketentuan tidak? Kalau misalnya dahak itu kita kan nggak mungkin ngukur berapa milinya ya gitu ya. Jadi seenggaknya kita waktu membuka sampel mau mengerjakan itu kita lihat ada purulennya, ada yang dahak yang menggumpal itu sudah bisa. Kadang kalau anak kecil kan juga nggak bisa dipaksakan ya berdahaknya tidak seperti orang dewasa juga. Gitu. Nah, jika kita berbicara terkait hasil ya, agar hasil pemeriksaan tersebut berkualitas, tentu kan terdapat prosedur-prosedur yang harus dijalankan dengan benar ya, Bu ya. Atau bisa dikatakan tahapan-tahapan yang harus dijalankan itu harus benar gitu kan. Nah, kira-kira bisa dijelaskan tahapan-tahapan penting apa dalam pelaksanaan pemeriksaan yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang berkualitas tersebut? Mungkin kalau tahapan ini kita berbicaranya analitik ya. Proses analitiknya nih. Yang pertama itu pastinya standar operasional prosedur. Setiap nanti mahasiswa yang menjadi TLM yang mengerjakan molekuler itu harus tahu SOP-nya. Yang kedua, K3-nya itu penting. Sepele, kelihatannya sepele ya, tapi itu penting loh. Apalagi karena TB ya, Bu? Iya, betul. Karena kita harus pertama mengamankan diri sendiri dulu sebelum kita mengerjakan. Karena yang kita kerjakan, kita harus selalu, kalau saya bekerja, saya harus menganggap semua sampel itu infeksius. Entah itu nanti hasilnya negatif atau positif, harus dianggapnya infeksius. Jadi kita punya aware sama diri sendiri. Mau mengerjakan 1 sampel atau 10 sampel pun itu APD yang dipakai sama. Jangan cuma mengerjakan 1 sampel APD-nya dikurangin 1, nggak pakai KN95 atau nggak pakai masker gitu. Harus sama, mau mengerjakan 1 atau 10 atau berapa sama tetap standar keselamatan kerjanya. Terus kalau misalnya pengerjaannya mungkin yang kelihatan karena di TCM itu ada waktu inkubasi ya. Beberapa ada yang sepele, cuma waktu inkubasi gitu. Tapi waktu inkubasi itu kan penting untuk mencampurkan sampel dengan reagennya gitu. Untuk waktu inkubasinya itu sekitar berapa? 15 menit. Iya, jadi dari buffer dicampur sampel itu 15 menit. Nanti di homogen, nanti didiamkan dulu 15 menit. Terus dibaca ke katrit. Iya, nanti baru dipipet ke katrit. Nanti baru kita masukkan ke alat. Nah, kan kalau terkait hasil kan pasti juga ada yang namanya validasi dan verifikasi. Iya, betul. Nah, kira-kira nanti validasi atau verifikasi terkait hasil ICM itu kayak gimana sih? Kalau misalnya di rumah sakit saya ya, kami mengeluarkan hasil, nanti yang memvalidasi itu dokter PK. Iya, jadi kan ada pembacaan dari hasil alat, jadi disesuaikan juga hasil alatnya sama penginputan hasil. Karena TB itu kalau sebagai prognas, dia itu satu kesatuan. Jadi harus benar di penginputan data, memasukkan hasil, dan pelaporan hasilnya. Gitu. Karena itu satu kesatuan yang nanti, karena itu nasional ya, jadi harus bisa dilihat di seluruh jejaring gitu. Jadi validasinya itu. Nanti ada yang kedua, kalau di rumah sakit saya validasinya dari dokter spesialis parunya gitu. Kalau hasilnya positif, nanti dokter spesialis paru yang akan memberikan saran pengobatannya apa, seperti itu. Kalau dari segi verifikasinya? Kalau verifikasi mungkin kalau dari analisnya yaitu mengeluarkan hasil sampai memasukkan di sistem. Itu di sistem di terlapor yang di SITB itu kalau verifikasinya. Jadi validasi itu nanti tugasnya dari dokter. Iya, dari dokternya. Kalau verifikasi itu dari kita. Iya, dari ATLM-nya. betul. Itu bagian memasukkan hasilnya ya begitu. Biasanya praanalitik. Iya, karena praanalitik itu kan persentase terbesar ya dari hasil yang dikeluarkan ya. Kalau kita udah salah di bagian sampel itu nanti sampai akhir ya hasilnya meragukan pasti. Makanya pasti dosen juga dulu sering mengulangin praanalitik. Betul. Iya, pasti. Apapun itu, meskipun tidak hanya molekuler ya, kayaknya semua pemeriksaan. Karena analis kan biasanya ngambil sampel ya. Betul. Dari sampel.
Nah, kalau misalnya di TCM ini kebetulan kan kami Proknas program nasional, jadi ada pihak ketiga Oh, pihak yang ketiga. mengurusi kalibrasi alat dan maintenance-nya. Mungkin kita di maintenance harian aja, kayak membersihkan alatnya, atau sebelum running itu kan pasti ada buat manasin alat ibaratnya gitu ya. Kalau buat maintenance bulanan kita ada pihak ketiga yang datang buat kalibrasi gitu. Jadi kalau kan itu visinya nanti ada pihak ketiga, ada Iya. maintenance alat. Berarti TCM ini bukan dalam bentuk strip gitu, bukan ya, Oh, Bu? bukan, itu dalam bentuk alatnya tuh seperti tabung gitu ya. Terus nanti ada cartridge-nya, nah nanti yang dikalibrasi itu alatnya ini. Oh ya. Mungkin kalau cartridge sama buffer itu dia berpengaruhnya mungkin saat expired, karena Oh ada ya. expirednya buffer Oh ya. dan cartridge itu. Jadi kita juga harus tahu kapan pengeluarannya ya, mungkin di stok gitu ya, kayak ini harus terlebih dahulu dipakai seperti itu. Baik. Tapi kalau di alat kita ada pihak ketiga yang mengkalibrasi. Iya. Biasanya ada yang maintenance per bulan, ada per 3 bulan. Oh. Kalau kalibrasi itu per tahun. Berarti TCM ini punya banyak keunggulan ya Kak ya. Tapi kan pasti dalam pelaksanaannya itu ada berbagai tantangan dan kendala. Kalau boleh tahu kendala apa yang sering terjadi nih Kak di pemeriksaan TCM ini? Kalau di pemeriksaannya, di tahap pemeriksaan ya, itu kendalanya mungkin manajemen waktu ya. Manajemen waktu setiap orang kan beda-beda. Karena kita harus menyiapkan dari dia berwujud sampel sampai nanti mengerjakan. Dan tadi yang saya bilang, karena kalau TCM-TB itu satu alur, jadi dalam satu hari itu harus selesai. Kayak dari penginputan pasien, pengerjaannya, sampai pelaporannya, penginputan hasil di SITB itu harus dalam satu hari yang sama. Jadi mungkin kendalanya di manajemen waktunya gitu. Mungkin kalau misalnya shift pagi gitu, kerasanya panjang ya, kayak 7 jam kerja nih gitu. Wah ya. Di lapangan enggak. Ya gitu. Mungkin solusi dari Kak Anissa kalau kita mengalami kendala-kendala seperti itu, gimana solusinya gitu? Oh ya, mungkin itu kaitannya sama soft skill ya, Ya. soft skill yang harus dipunyai ya. Pertama itu ya penting manajemen waktu. Kita harus belajar manajemen waktu dari mau berapapun jumlah sampelnya, pasti pengerjaannya itu tetap sama. Iya. Waktunya yang harus selesai tetap sama. Jadi kalau di laboratorium itu ada TAT ya, hasil kayak maksimal kamu ngerjain pemeriksaan ini sampai selesai itu berapa jam gitu. Ada. Harus punya manajemen waktu yang baik. Terus yaitu memahami prosedur keselamatan kerjanya. Walaupun sampelnya banyak, walaupun waktunya terburu-buru, tapi nggak boleh lupa sama keselamatan kerja kita gitu. Jangan sampai kalau buru-buru banget nih ngerjainnya, terus nggak pakai KN95 atau habis handscoon-nya habis megang sputum ini dipakai buat ngetik sambil ngetik gitu kan. Tapi itu terus harus jadi TLM atau mahasiswa yang adaptif. Kita harus bisa adaptasi. Ya betul. Karena mungkin dari berkaca dari COVID ya, itu kan semuanya beradaptasi ya. Dari yang luring jadi daring, dari yang biasanya ketemu orang banyak jadi terbatas itu. Kalau menurut saya TLM itu tidak bisa digantikan dengan teknologi atau AI. Tapi TLM itu bisa digantikan sama TLM yang tidak mau beradaptasi. TLM yang adaptasinya bagus itu pasti nanti lebih banyak dicari. Dia yang mau belajar. SKP itu nggak cuma waktu kuliah aja loh. Pas kerja itu kita juga harus mencari SKP, betul. Harus ikut webinar, harus ikut pelatihan pembelajaran. Gunanya ya buat menambah wawasan juga, harus mengupdate ilmu juga. Jadi masih kerja pun kita juga iya betul, harus tetap belajar. Seperti yang dikatakan Bu Dewi Saro tadi, juga kita harus tetap terus belajar. Iya betul, betul. Nah kan kita sebagai mahasiswa nih kan kalau dari pengalaman saya di sini, belajar di sini kan TCM ini masih belum ada ya kayak mata kuliahnya atau penjelasannya terkait TCM. Nah kalau kira-kira ketika mahasiswa sini menjadi lulusan dan dia harus di dunia kerja atau di rumah sakit dia menemui pemeriksaan TCM tersebut, pastikan perlu yang namanya adaptasi tadi. Nah kira-kira keterampilan apa yang harus dimiliki mahasiswa TLM tersebut agar mampu melakukan pemeriksaan TCM tersebut dengan baik gitu?
Yang pertama tetap adaptasi itu ya, harus bisa beradaptasi dimanapun, mau itu di rumah sakit, di klinik, atau di puskesmas, karena sekarang pun puskesmas itu menjadi bagian utama untuk tracing PCM ini, tracing Oh TB ya, ya. Jadi kita mendapatkan sampel itu justru kebanyakan dari puskesmas. puskesmas, betul. Itu jadi harus bisa ditempatkan di mana saja ibaratnya ya, seperti itu. Yang kedua, harus punya komunikasi yang tidak hanya baik tapi efektif. Karena kebanyakan mungkin ya pasien TB itu yang sudah berumur, yang tidak bisa dijelaskan, dan kalau kita sebagai teman kan enaknya Iya, mengedukasinya lebih betul. enak gitu. Kalau komunikasinya tidak baik dan tidak efektif, pasien itu tidak tahu gimana sih Mas caranya berdahak, yang dikeluarkan tuh apa, seperti itu. Waktunya kapan, terus saya nggak bisa berdahak, kan pasti jenis pasien banyak ya. Jadi harus punya komunikasi yang baik dan efektif Nah, gitu. contoh komunikasi yang efektif tadi. Komunikasi yang efektif itu misalnya gini, kita dihadapkan dengan dua pasien. Iya, Ada pasien lansia dan pasien bayi. iya, Ada anak maksudnya. Kan kita nggak mungkin nih mengedukasi anaknya, Dek nanti berdahaknya seperti ini ya, seperti ini ya. Kan iya, dia belum paham. belum Jadi kita paham harus ya. efektif ke orang tuanya. Kita yang Iya, edukasi ke orang tuanya. Kalau yang ke lansia biasanya kita memerlukan pendamping, misalnya walinya kita ajak. Itu dijelaskannya ke walinya. Kan banyak orang tua yang nggak paham Mas, nggak paham gimana caranya gimana iya, gitu. iya, Ada yang beberapa seperti itu kan, pasti iya, susah menjelaskan. Kadang ada yang bertanya, ini buat apa sih Mas? Buat apa toh? Gitu iya, pemeriksaannya gitu kan. Jadi betul. mungkin butuh wali pendampingnya itu. Gitu. Kalau TCM ini di puskesmas atau rumah sakit yang mungkin nggak terlalu besar gitu juga dipakai. Kebetulan kalau di Solo itu yang mengerjakan itu Kasibu, Muardi, Rumah Sakit Ibu Fatmawati, Oh, Ngipang itu, iya. sama kalau nggak salah Bung Karno ya. Jadi nggak semua rumah sakit mengerjakan, hanya yang ditunjuk oleh program nasional itu untuk yang punya alat TCM itu. Gitu. Jadi itu pasti sampelnya banyak banget. Banyak, iya banyak banget. Ya, karena yang paling banyak itu sebenarnya Muhardi ya, mungkin karena dia alatnya juga lebih banyak. Iya, Kebetulan kalau kami cuma punya 2 alat, satu alat itu untuk 4 cartridge, jadi sekali running kami cuma bisa mengerjakan 8. 8 ya. Dan itu waktunya kan 2 jam ya, jadi kalau dikali shift kerja, misalkan 1 kali shift ya, sebenarnya kita cuma bisa running 3-4. 4 itu udah ngebut banget ya, makanya manajemen waktu itu diperlukan. Sementara sampel yang datang kan banyak banget Banyak banget ya, gitu, karena kan puskesmasnya juga banyak. dari beberapa Iya, puskesmas gitu ya. apalagi kalau lagi, mungkin kami nyebutnya musim trekking ya, musim Musim trekking trekking ya. puskesmas ya. Itu banyak banget, sekali ngirim bisa 10-20 gitu. Kalau itu sehari dikalikan seminggu, kan banyak antrian sampelnya gitu. Kak Anissa kan pasti udah sering ya tuh menghadapi sampel-sampel kayak gitu. Nah, semisal kan positif ini TB-nya, takut nggak sih Kak kayak gitu? Ya Ada rasa pertamanya takut. pasti. Tapi mungkin udah di ospek dulu pas zaman COVID ya. Jadi lebih pengendalian dirinya waktu mengerjakan TCM ada. Cuma sebenarnya dibanding dulu COVID, saya lebih takut mengerjakan TCM ini. Tapi kebetulan kan kalau analis kan bertemunya sudah dalam wujud sampel ya. Kebanyakan kalau di rumah sakit saya yang mengedukasi dan berbicara ke pasiennya itu dari poli-TB-nya. Lebihnya. Tapi kan kita juga nggak tahu kalau misalnya pasien datang ke lab terus mengambil hasil dia tidak maskeran, sama aja sebenarnya gitu. Tetap dari kitanya juga yang aware. Pasti takut pasti, apalagi kalau udah merah semua tuh, MTB-nya udah positif, terus dia sudah resisten terhadap rifampicin, kan berarti sudah TB resisten masuknya ya. Udah. Biasanya itu ada pemeriksaan lanjutannya. Dia dikultur lanjutan buat tahu nanti alternatif setelah rifampicin tuh mau diobati dengan apa gitu. Iya, iya. Kalau rifampicin sudah tidak bisa mengobati, berarti kan harus ada pengobatan lanjutannya. Dia resisten apa, harus diperiksa. Jadi kultur ini untuk mengecek, oh
dia resistensi ke arah mana Iya, antibiotiknya. antibiotik dan pengobatannya. Kalau secara tes cepatnya ya untuk negatif positifnya ya pakai TCM Pakai itu, TCM itu. betul. Oh, Terkait TCM ini Mbak, eh, kan tadi ada yang namanya fase apa yang chaos itu, ada banyak sekali sampel masuk. oh iya, misalnya kalau kami nyebutnya musim Nah, tracking. musim tracking itu. Nah, ketika terjadi musim tracking tersebut, eh, di dalam dunia kerja itu kalau kita bekerja itu kan pasti juga ada sampel-sampel lain juga Iya, betul. yang bukan, tentunya bukan DCM, dan pastinya laboratorium atau ATLM di sana itu kan pasti bekerja di stasiun-stasiunnya sendiri. Iya, betul. Nah, itu berarti semisal Mbak Kak Anissa nih yang mengurus si TCM ini, berarti Kak Anissa sendiri yang juga mengurus itu atau tetap ada yang membantu juga gitu? Kalau kayak saya belum tahu ya di rumah sakit lainnya ya, tapi setahu saya semua yang mengerjakan TCM itu hanya mengerjakan di lab mikro. Pasti ada satu pengampunya, maksudnya kayak ada satu PJ-nya yang bertanggung jawab. Karena yang saya bilang TCM itu sebagai prognas, dia itu alurnya itu satu rangkaian. Kalau dia dipindahkan orang itu pasti bingung. Jadi makanya setiap lab mikro suatu rumah sakit itu pasti ada satu PJ-nya. Kalau misalnya saya itu memang bukan sebagai PJ, saya hanya membantu. Kalau misalnya nanti teman saya yang sebagai PJ itu mungkin cuti atau apa, tapi tetap harus tahu rangkaiannya itu satu gitu. Kalau misalnya kenapa sih kok nggak saling membantu aja kayak yang dari PK ke sini ke mikro atau dari PA membantu? Karena itu tuh satu rangkaian. Jadi kalau mau membantu itu harus dari awal sampai akhir gitu. Tidak bisa hanya pengerjaan saja gitu. Saya bantu pengerjaan aja gitu. Bisa, itu karena satu rangkaian gitu. Mau tanya nih Kak, tadi di sini disebutkan kalau Anissa ini bergabung di tim. Iya. Jadi di setiap, saya belum semua rumah sakit ya, tapi udah beberapa rumah sakit itu banyak yang ada visitif voluntary counseling dan testing. Jadi itu difokuskan, itu sama seperti TB, itu adalah Prognas, program nasional. Tapi untuk HIV dan AIDS gitu. Jadi ada pelatihannya, dia sama ada sistemnya. Kalau TB itu namanya SITB, kalau AIDS itu namanya SIHA itu. Sistem Informasi HIV dan AIDS gitu. Jadi kalau di laboratorium tugasnya itu selain memeriksa ya, jadi kan HIV ada namanya HIV 3 strategi. Udah pernah diajarkan gitu? Iya. Mungkin kalau di sini HIV-nya yang diajarkan kepada mahasiswa HIV rapid gitu ya. Ya, rapid. Nah, kalau di rumah sakit saya, kalau kita menemukan pasien yang HIV rapidnya yang satu tes itu positif, itu kita konsulkan ke bagian VCT. Kita alihkan pasiennya menjadi tanggung jawabnya VCT kalau positif ya. Berarti kan pasien yang positif itu memerlukan konseling, perlu tindak lanjutnya. Apakah dia tahu kalau HIV-nya positif gitu? Mungkin kita gali penyebabnya apa gitu, dari gaya hidup yang mana gitu, atau dari penyebab apa gitu. Nanti kalau dia udah positif di satu line itu sudah masuk ke VCT, nanti dari dari VCT biasanya request, nanti mau tes lanjutan gitu. Jadi namanya anti HIV 3 strategi. Jadi kita 3 kali mengulang pemeriksaan itu buat memastikan setiap tes 1, 2, 3 beneran positif atau enggak gitu. Kalau dia 3-3-nya positif, baru bisa dikatakan dia ODIF, orang dengan HIV AIDS itu gitu. Sebenarnya ditunjuk aja. Ditunjuk aja. Iya, pertama ditawarkan. Cuman waktu itu kebetulan lagi istilahnya apa ya, regenerasi mungkin ya. Jadi itu udah lama, visitnya sudah ada lama. Terus ada regenerasi. Kebetulan karena yang di lab itu waktu itu sudah mau pensiun, jadi saya ditawarkan kayak
Mbak Nisa mau nggak masuk di tim VCT gitu. Terus ya nggak apa-apa, kita kan sambil belajar ya, maksudnya update juga itu. Waktu itu juga penasaran sih apa sih maksudnya, apa kegiatan yang dilakukan gitu seperti itu. Programnya udah lama ya? Programnya sudah lama, cuman kalau dikasih ibu itu termasuk baru kalau dikasih ibu kalau ya. dikasih itu Iya, baru. termasuk baru. Tapi kalau program nasionalnya sudah lama. Sebenarnya sama sih, dia goals-nya itu di 2030 Indonesia bebas TB dan HIV gitu. Iya. Untuk pertanyaan terakhir Kak, tadi itu Hmm. apa pesan dan saran Kak Anissa ke mahasiswa yang tertarik untuk mendalami bidang molekuler, khususnya di pemeriksaan PCR ini Kak, Oh ya. supaya bisa berkembang di dunia kesehatan masa depan? Oh ya, sebelumnya saya boleh tanya ya, kalau di sini itu apakah ada mata kuliahnya sekarang sudah ada? Terkait apa? Biologi molekuler. Ya, Oh, ada. Kalau skripsi atau tugas akhirnya? Malah sekarang itu terutama di apa namanya, di program studi kami D4 itu mereka sudah memfokuskan atau visi misinya itu ke arah biologi molekuler, karena memang keunggulannya D4 di sini adalah biologi molekulernya. Betul. Karena kan kalau dulu waktu tahun saya tuh belum ada ya. Belum ada. Secara skripsinya ya. Oh ya. Kalau secara teori ya hanya teori. Makanya kan saya tanya nih, apakah sekarang udah sampai ke tahap skripsi gitu kok? Sekarang sudah difokuskannya ke biomol Ya, gitu. bahkan kemarin itu sudah ada kata dari Kaprodi bahwa nanti akan 50% atau 60% itu skripsinya nanti akan diarahkan ke biologi molekuler. Oh, berarti benar-benar udah penjurusan banget ya. Iya. Karena memang keunggulannya prodi ini memang biologi molekuler. Betul. Bakteriologi. Iya, sama Pak Rektor. Molekuler ya, iya betul. Karena memang kalau dulu kan kita apa namanya belum bisa ini ya, belum memadai seperti sekarang mungkin ya. Jadi dulu tuh mana D4 kan saya skripsi pertama ya, sedangkan dulu yang apa sumber-sumbernya yang bisa dipelajari KTI gitu. Jadi harus mencari keluar referensinya. Tapi kalau dulu bakteriologi masih dibolehkan kayak identifikasi kayak gitu-gitu. Kalau sekarang mungkin benar ya harus dijuruskan ke biomol ya. Harus. Sekarang sudah harus. Betul. Nah, balik lagi pesan kesannya itu. Oh iya. Kalau pesan saya kalau buat mahasiswa ya, mungkin ini sudah berulang-ulang ya disampaikan. Harus jadi mahasiswa yang bisa beradaptasi, harus mau belajar. Kalau misalnya kalian merasa nanti enak banget nih udah kerja, udah nggak perlu cari SKP, udah nggak perlu ikut seminar, webinar gitu, salah. Gitu. Iya, karena itu sekarang pun di kita ya di dunia kesehatan itu bahkan jadi syarat untuk mencari SIP loh. Kalau STR kan sekarang sudah seumur hidup ya. Jadi SIP 5 tahun pembaruan itu harus disertai dengan kecukupan SKP gitu. Jadi harus mau terus belajar. Mungkin pengalaman organisasi ini juga pasti kepake. Kalau menurut saya ya itu membantu nanti di dunia kerja kita bisa berkomunikasi dengan orang, ketemu sama orang, berbagai macam pasien juga kan. Kalau soft skill-nya itu kalau yang adaptasi, komunikasi yang efektif, bisa memanajemen waktu itu dia akan melengkapi kompetensi dari TLM. Jadi kita tidak hanya bisa mengerjakan aja, tapi kita akan menghasilkan kerjaan yang akurat, tepat waktu, bisa dipercaya gitu. Dulu pas Kak Anissa pertama di sini tuh udah di kampus ini ya Kak? Dulu kalau administrasinya masih di sana, masih di gedung lama yang di AAK itu, yang sama SMAK ya. Cuman kalau untuk kuliah teorinya udah udah di sini beberapa kali. Tapi kalau prakteknya kita masih jadi satu dulu sama SMAK. Bolak-balik gitu? Iya, mobilisasinya dulu benar-benar kayak konvoy. Jadi satu kelas itu ke sini, Dawung, ke sini gitu. Ada banyak motor. Iya. Tapi dulu kita udah ini sih ngering jadwal gitu. Jadi kayak kita harus punya spare waktu mungkin setengah jam ya baru bisa praktek gitu. Dulu pun saya prodi juga mengerti kan mobilisasinya juga masih bolak-balik. Kalau nggak biasanya kita ngepooling semua teori di akhir minggu.
Jadi semua teori-teori kita masukin dulu hari Sabtu masih masuk ya soalnya. Oh, hari Sabtu masuk. Jadi semua teori biasanya di Jumat atau Sabtu. Jadi sekalian nih kita kesininya gitu. Kalau Mbak Irma angkatan keberapa? 2024. 2024? Angkatan berapa ya itu ya? Berarti semester berapa Ya, sekarang? semester 4. Oh ya, teman saya juga sama. Sama. Oh gitu. Cuma beda kelas saja. Oh beda kelas. Oh, sekarang nggak satu kelas. Oh enggak, kok soalnya memang dulu angkatan kita itu termasuk yang paling banyak. Oh ya. Hampir 52 ya. Wah, 53 keren banget, malah. keren banget. Tapi ya semakin kesini semakin Itu pasti, pasti. Iya. Kayaknya itu di semua angkatan mengalami kayak gitu nggak sih? Karena di angkatan Kayaknya saya sih. juga gitu. Iya. Meskipun cuma satu orang ya, Kalau cuman. yang saya dengar dengan angkatan bawah juga ada yang beberapa yang selalu Iya, menentang gitu. pasti. Pasti selalu ada yang gugur di tengah jalan, tapi nggak apa-apa kan itu pembelajaran ya. Ya. Pemilihan juga. Sampai tengah jalan juga ada yang Oh iya. Iya, belum. Iya, betul. maksudnya kan ya lumayan. Iya. Oh, Bayarnya juga lumayan. betul. Mungkin dari segi biaya sama. Kayak sekarang mungkin lebih ketat ya nggak sih ini apa masuknya? Kayak kalau dulu tuh mungkin masih ada boleh kelas siswa dari IPS tuh masih bisa masuk atau siswa dari SMK kesehatan itu masih boleh masuk di analis gitu. Sebenarnya kalau terkait masuk atau pendaftaran, menurut saya masih sama sih. Mungkin masnya semak. Enggak. Oh enggak, Saya SMA. dari SMA juga. Oh iya, sama berarti. Mbak kakaknya SMA mana? Oh, kalau SMA-nya jauh di Malang dulu saya. Oh, asli Malang kan? Asli Malang ya? Enggak, aslinya Ngawi, cuman seneng sekolah di luar aja gitu. Gitu. Nah, Kak mau tanya nih, kalau semisal ada hasil TCM-nya yang tertulis itu MTB detected rifampicin resistant intermediate, itu tindakan di lab apa yang biasanya dilakukan? Nah, biasanya kalau semua TCM yang positif sejak hasil dikeluarkan dari alat, itu biasanya kita kalau itu pasien rawat inap atau internal atau rawat jalannya internal rumah sakit ya, kita biasanya langsung lapor ke PoliTB, ke PJ-nya PoliTB. Iya, jadi dia langsung bisa men-tracking pasiennya, misalnya dihubungi atau segera dijadwalkan untuk bertemu dengan dokter. Nanti untuk masalah selanjutnya kalau di bagian dokternya pasti kan udah masuk tahap pengobatan. Iya. Berarti kan itu MTB positif sudah pasti ditemukan kalau Mycobacterium tuberculosisnya positif. Kalau rifampicin-nya kalau intermediate itu biasanya disesuaikan sama klinis yang lain. Misalnya kalau TB itu disesuaikan sama fototorak ya, Iya. sama fototorak dadanya itu. Nanti biar dokter yang pengobatannya seperti apa atau pengobatan apa nanti yang diambil gitu. Kalau misalnya kebanyakan kan ada yang MTB positif tapi rifampicin-nya masih sensitif. Iya, jadi dia masih bisa pengobatan dengan rifampicin itu. Tapi kalau sudah intermediate atau sudah resisten berarti dia harus dokter harus mencari pengobatan alternatif Tapi lainnya. untuk sekedar informasi nih, kayak misal rifampicin itu apa ya, agar ya masyarakat umum juga bisa tahu gitu. Kalau rifampicin itu dia jenis antibiotik. Antibiotik itu kan pastinya untuk mengobati bakteri ya, gitu. Karena kalau TBC kan masuknya bakteri nih, kumannya ini. Jadi itu untuk salah satu obat anti TBC-nya atau OAT-nya itu ya rifampicin itu gitu. Kenapa makanya rifampicin itu sampai dicantumkan di hasil ya, rifampicin-nya sensitif atau intermediate atau sudah resisten, karena itu pengobatan utamanya. Ya, kalau pengobatan dilanjut ke kultur. Kalau pengobatan utamanya aja udah resisten, itu kan harus mencari pengobatan alternatif yang lain gitu. Bisa resisten itu gimana? Nah, biasanya itu mungkin dia sudah pernah terkena TB, tapi pengobatannya tidak selesai. Iya, makanya kalau orang yang terkena TB itu pengobatannya kan harus sampai tuntas ya. Kalau 6 bulan ya 6 bulan gitu. Karena dia kalau putus di 4 atau 5 bulan dia kan harus pulang dari awal lagi pengobatannya gitu. Makanya kenapa sampai ada tes cepat molekuler ini hasilnya lebih cepat, dokter lebih cepat menegakkan diagnosa, pengobatannya cepat diberikan, penularannya semakin diminimalkan. Kalau tadi bahas tentang masalah sampel nih Kak,
kalau ada dahak yang kental gitu, itu Ya. bisa mempengaruhi cartridge-nya. Ya, karena tujuan buffer itu sebenarnya untuk mengencerkan. Jadi biar purulannya itu terurai ya. Jadinya dia jadi cair gitu buffernya itu. Kenapa? Makanya harus dihomogenkan minimal 5 menit, dihomogenkan baru diinkubasi. Proses inkubasinya itu juga membantu untuk ibaratnya melebur purulannya itu. Jadi biar nanti saat pemipetan tidak mengakibatkan penyumbatan di cartridge gitu. Cartridge-nya itu bentuknya kayak apa sih, Kak? Cartridge-nya itu bentuknya benar-benar kotak biru kecil banget. Iya, benar. Yang atasnya bisa dibuka, jadi dipipet ke dalam gitu. Kecil banget cartridge-nya. Berapa mili Kak itu? Biasanya itu kita ada pipet, satu pipet yang udah jadi tolak ukur ya. Memang nggak ada ukurannya, cuman ada batasnya pemipetannya segitu gitu. Biasanya sih kalau dari cartridge ya itu sampai setengah atau 3/4 cartridge yang terisi sama sampelnya itu. Gitu. Itu nanti dimasukin reagen lagi atau enggak? Reagennya jadi cuma satu aja, buffer itu. Nah, di dalam cartridge-nya itu sudah ada reagennya yang jadi nanti untuk mencampurkan ya, pencampurannya itu. Mungkin kayak ELISA gitu nggak sih, Pak? Kalau di ELISA kan di COVID-nya itu ada kayak antibodinya yang sudah menempel, itu kayak gitu juga. Iya, mungkin hampir mirip seperti itu ya. Iya, mungkin COVID-nya itu kita asumsikan sebagai cartridge itu. Jadi wadahnya untuk mencampurkannya itu gitu. Udah ada reagennya gitu. Betul. Jadi nanti yang dipakai itu hanya si buffernya aja. Iya, buffernya yang dicampurkan itu. Betul. Nah, cartridge-nya itu sekali pakai atau bisa di cartridge-nya sekali pakai. Iya. Jadi biasanya dari kita kan distribusinya kalau setiap rumah sakit itu dari Dinas Kesehatan Kota, dari DKK Solo ya. Jadi udah didistribusi segini, satu cartridge, satu sampel. Makanya semua pelaporannya itu kalau TB itu harus sampai selesai karena dia berkaitan juga sama stok gitu. Jadi harus pasti yang kita kerjakan itu benar kayak satu sampel untuk satu cartridge. Kalau pengulangan pun itu harus memakai cartridge yang lain. Pengulangan misalnya kayak hasilnya invalid gitu ya. Kadang beberapa itu kan harus diulang. Mungkin diulangnya bisa karena belum terhomogen dengan baik, jadi sampelnya masih ada yang mengakibatkan tersumbat, atau mungkin sampelnya memang air liur jadi invalid gitu. Jadi kita harus koordinasi ke perujuk atau ke pasien kalau itu pasien internal untuk meminta sampel yang baru. Itulah kenapa pra-analitiknya penting. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai ada pengulangan gitu ya. Ada pengulangan pun, misal sampelnya nggak cukup itu bakal minta lagi gitu Kak? Iya, kalau sampelnya nggak cukup ya, misalnya dalam artian kadang ada beberapa perujuk itu yang dia sistemnya pooling. Mungkin sekalian mengirim gitu ya, pengirimannya sekalian. Dia sudah dimasukkan ke dalam kulkas, tapi mungkin suhunya terlalu berlebih, jadi sampai kering. Jadi dalam posisi ke kita itu udah kering, nggak ada sampelnya. Mungkin ada di sisa-sisa dinding tabung, tapi kan kita nggak tahu ya itu sampelnya masih ada atau nggak, masih bisa kumannya ada atau enggak nanti kalau diperiksa gitu. Nah yang kayak gitu itu kita yang sebagai TLM ya, kita boleh untuk menolak sampel gitu kan. Sampelnya udah nggak bisa, kami minta sampel ulang gitu. Ya mungkin pasti bakalan ya biasa ya, pasti ada, oh nggak bisa sih Mbak, nggak bisa diupayain gimana gitu. Cuman daripada hasilnya yang dikeluarkan tidak sesuai ya apa adanya gitu kan. Pas pemeriksaan Kak, ada error atau gimana, itu cara menanganinya gimana? Oh ya, kita punya, kalau di semua alat ya, meskipun itu di laboratorium PK ataupun mikrobiologi itu pasti ada buku SOP-nya dan itu ada troubleshooting-nya. Jadi selain menjadi TLM, kadang kita jadi teknisi. Iya, jadi teknisi. Jadi kan nggak mungkin. Iya, betul. Nggak mungkin kan kalau misalnya ada kerusakan sedikit telepon gitu. Jadi kita baca dulu troubleshooting-nya apa. Kalau penyumbatan biasanya karena apa. Errornya mungkin karena kalau alat TCM itu dia harus dingin. Harus di suhu AC seperti itu, nggak bisa di suhu ruang seperti ini. Jadi benar-benar alatnya itu harus dingin. Kalau misalnya error mungkin bisa jadi
terlalu panas udaranya, dia errornya tuh kayak ada kode-kodenya. Kode ini biasanya karena apa, kode ini karena apa gitu. Jadi kita baca dulu troubleshootingnya kenapa. Jadi kalau misalnya memang udah diselesaikan tidak bisa, ada tahap lanjutannya. Misalnya kita ke bagian sarpras rumah sakit yang apa namanya, bagian elektromedis apa ya kalau nggak salah ya, pokoknya yang bagian alat itu nanti datang. Kalau misalnya udah tahap kedua nih, mereka juga tidak bisa menyelesaikan, baru kita ke vendor gitu. Iya, panggil vendornya langsung. Kalau dari pengalaman Kak Anissa sendiri nih, pernah nggak sih Kak ditemukan sampel gitu ya, sampelnya itu setelah diperiksa kok nggak sesuai dengan klinisnya gitu? Kalau di laboratorium kita itu mengerjakannya pertama berdasarkan inputan. Kadang beberapa itu pasien klinisnya itu tidak diinput di SITB. Nah, kadang kita nggak tahu kan klinisnya apa gitu. Jadi kita hanya mengerjakan sesuai permintaan gitu. Nanti kalau untuk masalah klinis itu biasanya kalau sudah di tahap validasi yang kedua, misalnya di dokter PK-nya atau di dokter spesialis parunya. Ini kemarin kayaknya di foto toraknya mengarah ke TB, tapi kok hasilnya negatif ya gitu. Jadi kita cross check sampelnya gitu. Kalau misalnya ini positif, tapi kok foto parunya nggak apa-apa ya gitu. Mungkin karena TCM sifatnya menggandakan materi genetik ya, jadi kan dia lebih banyak yang terdeteksi walaupun jumlahnya sedikit. Itu malah membantu dokter, oh mungkin di paru-parunya nggak apa-apa, belum ibaratnya kayak belum ada gambaran di paru-parunya, tapi ini sudah terdeteksi, itu kan malah bagus ya, malah bisa dicegah obatannya, lebih tahu berarti. Mungkin yang ternyata cuman oh batuk-batuk doang gitu, oh ternyata TB loh gitu. Nah, kira-kira nih pemeriksaan TCM itu biasanya dilakukan itu kayak screening biasa atau harus ada kondisi tertentu aja baru dilakukan TCM? Kalau apalagi kalau di puskesmas ya, biasanya itu ada tracking keluarga. Iya, jadi misalnya ada kebetulan di satu keluarga sudah ada yang positif atau positif berulang seperti itu atau pernah positif. Jadi ada keluarganya kalau misalnya dia ke puskesmas ya, ada keluhan batuk apa-apa, ada riwayat keluarga yang pernah TB apa enggak gitu. Itu nanti bisa sebagai trackingan. Jadi tidak harus dia yang menunjukkan gejala yang mengarah ke TB banget lagi diperiksa TCM, enggak, justru malah bagus itu untuk trackingan awal. Jadi keluarga-keluarga atau yang anak yang batuk tapi sudah beberapa minggu kok batuknya tidak kunjung reda, diperiksakan. Tidak harus yang harus TB banget nih. Kalau misalnya kayak zaman COVID kan dia harus menunjukkan gejala dulu baru diperiksa gitu ya. Nah, kalau TB tracking keluarga pun bisa. Malah menurut saya lebih bagus ya, karena kan untuk mencegah juga penularan. Atau bahkan ada tracking lingkungan namanya. Tracking lingkungan? Iya, jadi kalau di suatu RT atau RW itu melaporkan ada kasus TB, nah itu biasanya ada beberapa puskesmas yang membawahi RT RW itu untuk men-tracking penduduk di sekitar RT RW itu. Jadi biar tidak semakin meluas juga gitu. Ada datanya ya? Iya, ada datanya pasti. Karena kan kita inputnya juga by NIK ya. Jadi semuanya itu sudah terlapor di SITB itu. Gitu. Kalau dia mau pindah, misalnya pindah kota ya, atau pindah kemana gitu, dia diulang lagi TB-nya gitu, itu sudah ada apa namanya trackingnya. Jadi nggak bisa, ibaratnya kayak nggak bisa membohongi petugasnya. Oh enggak, saya nggak apa-apa gitu. Tapi ketika menginput di SITB dicari NIK-nya, oh sudah pernah positif atau sudah pernah periksa gitu kan ketahuan gitu. Mau dia kemana pun? Iya, gitu betul. Nah, pernah nggak sih atau pernah tahu Anissa terkait adanya kayak miskonsepsi terkait si TCM ini di masyarakat gitu? Kalau di masyarakat itu, kalau miskonsepsi, karena kebanyakan mungkin belum familiar ya sama gitu. TCM ya. Jadi sepengalaman saya kalau misalnya nanti ini untuk pemeriksaan TCM ibu gitu atau bapak pasti menanyakan kayak ini buat apa sih mbak gitu. Sebenarnya bukan miskonsepsi ya, mungkin lebih karena Ketidaktahuan gitu. Jadi
ya kita harus menjelaskan ini pemeriksaannya, kita nggak harus menjelasin detail kayak ini pemeriksaannya untuk ini ibu, prinsip kerjanya ini enggak, ya secara garis besarnya ini membantu untuk apa, tujuannya buat apa, begitu. Boleh diulangi lagi nggak sih pesan dan sarannya tadi buat mahasiswa yang mau belajar pertama di TCM ini? Di TCM ya. Kalau buat mahasiswa mungkin yang sekarang apalagi yang udah semester akhir ya, pasti habis ini kan skripsi dan mencari kerja gitu. Betul. Pertama harus punya sistem manage waktu yang baik. Memanage waktu harus bisa belajar komunikasi yang baik dan efektif. Yang ketiga harus adaptif, harus bisa beradaptasi dimanapun, teknologinya apapun yang akan datang, harus mau terus belajar juga, iya. Karena itu soft skill-nya itu kan, ya itu tadi tidak hanya melengkapi kompetensi TLM-nya. Jadi nanti waktu kita bekerja, pekerjaan kita bisa akurat, bisa tepat waktu, bisa dipercaya. Baik. Nah, itu dia teman-teman obrolan kita hari ini di segmen kali ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh Kak Rio sebagai ketua pelaksana dari podcast iPods ini. Nah, untuk Kak Rio dipersilahkan. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mari teman-teman. Oke, terima kasih untuk Kak Anissa dan Ibu Dewi Sarah atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan pada kesempatan kali ini. Semoga diskusi mengenai TCM dan pandangan masa depan molekuler dapat menambah pengetahuan dan motivasi mahasiswa dan tenaga kesehatan yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Dan terima kasih juga untuk para penonton ya yang sudah setia mendengarkan dari awal hingga akhir. Nah, kami dari sebagai Master of Ceremony mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Nah, sebelumnya kita ada jargon. Ya boleh. Oke. Sebelum ditutup Ini jargon IKADA apa jargon acara ini? Acara ini. Oh, jargon acara ini. Oke. Jargonnya gimana, Kak Irma? Nanti kalau saya bilang revision, saya jawabnya DNA jelas, TCM cerdas, kesehatan berkualitas. Boleh diulangi? Boleh diulangi. Ya. Nah, kalau saya bilang lab vision. Nah, ya. nanti jawabnya DNA jelas, TCM cerdas, kesehatan berkualitas. Oke. Nah, sudah paham ya? Sudah paham ya? Mungkin bisa berdiri dulu, kita jargon dulu. Nah, saya pimpin ya. Lab vision, DNA jelas, TCM cerdas, kesehatan berkualitas. Nah, terima kasih kembali untuk Kak Anissa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay safe and keep reaching your goal. Bye-bye.